Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Surat Yasin ayat ke-18. Jadi kemarin qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun itu 16. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, ternyata ayat sendiri di 17. Ya sekarang qalu inna tatayyarna ayat 18. Qalu, mereka menjawab, mereka penduduk desa itu ya. Inna, sesungguhnya kami, tatayyarna bikum. Tatayyarna bernasib sial, bernasib malang, bikum karena kalian. La illam tantahu, sungguh apabila kalian tidak berhenti berdakwah maksudnya, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kalian, wala yamassannakum minna, dan pasti akan merasakan kalian minna dari kami, adzabun alimun, siksaan yang pedih. Nah, ini urusan menganggap sial. Ini sudah dari zaman dulu ya. Jadi ada pemahaman di masyarakat desa, masyarakat gunung, bahkan di kota, kalau saya mempunyai pembantu si A, pekerjaan saya akan sial. Kalau saya belajar dengan Syekh Fulan, Kiai Fulan, saya akan sial. Apabila saya dagang di jalan titik-titik, perdagangan saya akan sial. Pemahaman sial ini yang saya pahami, kalau iktikad, yakin ya, bahwa pencipta sial itu daerah A, atau kedatangan si A, murni pencipta sial itu sudah murtad, sudah jelas. Sebab menganggap kejadian tadi sebagai Tuhan. Ini aqaid Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau iktikad saya punya pekerja fulan, dengan Allah kerjasama sehingga saya sial, itu musyrik. Dua-duanya keliru itu. Kan sudah jelas itu, ada hadis dari Syekhana Al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih yang sering beliau utarakan kalau rebu kasan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofar itu. Tidak ada penyakit yang menular dengan dirinya sendiri, tidak ada burung yang menjadi tanda kesialan, tidak ada bulan, hari, apa sajalah yang bisa menciptakan sial. Pencipta hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, kenapa ulama-ulama, aulia-aulia itu melaksanakan sholat tolak bala, perbukasan itu? Pertama, di kalangan ulama berselisih pendapat ya, ada yang membolehkan sholat itu, ada yang tidak. Tapi jelas kita pakai pendapat yang membolehkan. Sebab guru-guru kita memakai qaul bahwa sholat perbukasan memang diamalkan menjadi salah satu amalan yang langgeng dijalankan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya tidak salah ingat juga sebagian, nggak keseluruhan sih, sebagian ulama-ulama Nahdlatul Ulama juga mengamalkan ya. Ada juga yang menentang.
Tapi penentangannya itu bukan masalah sial tidak sialnya shofar. Masalah ini kesunahan sholat berwukasan itu. Nah, kita kembali kepada yang diamalkan oleh masyaikhuna. Malah kalau Syekhuna Imam kan menerangkan ada sekian ratus ribu itu. Kalau saya nggak salah ingat 320.000 bala, ada yang bilang 400.000 sekian, ada yang bilang 800.000 sekian. Alhasil ratusan ribu. Nah, kenapa mereka tetap mengamalkan ini? Loh, ini yang dipermasalahkan. Qalu inna tatayyarna bikum, penduduk desa Antokia yang anti kepada utusan-utusan Nabi Isa itu menganggap sial para utusan itu, dan jelas itu sifat yang sangat tidak baik. Kalau dikiaskan, shofar ini bukan masalah masyarakat menganggap sialnya, enggak. Iktikad bahwa shofar menciptakan bala, itu yang keliru. Menciptakan loh. Kalau bala terjadi di bulan shofar, murni diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ciptaan-ciptaan yang lain, tidak apa-apa, memang seharusnya. Nah, ada orang iktikad begini, yang menurunkan bala di bulan shofar hakikatan adalah Allah Azza wa Jal. Sekaligus yang mampu menolak bala pada bulan shofar hakikatan Allahu Azza wa Jal. Nggak ada masalah, tidak beda dengan yang menciptakan kemarin wabah apa itu, corona, hakikatan Allahu Azza wa Jalla. Yang menghilangkan wabah corona, hakikatan Allahu Azza wa Jalla. Tidak ada masalah, sudah seharusnya. Kita berobat dari wabah corona dengan kita sholat tolak bala itu sama. Syariatan saja sedang memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dijauhkan dari wabah corona. Supaya kita dijauhkan dari bala shofar. Itu sahih. Tidak ada masalah kalau itu. Tidak termasuk seperti yang dilakukan oleh ahlu Antakiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.